sebagai discovery learning, ada langkah-langkah yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, sesi pembukaan, kemudian sesi berdoa, kemudian absensi, kemudian apersepsi, kemudian menciptakan stimulasi, kemudian pemaparan materi, kemudian fase identifikasi masalah, fase mengumpulkan data, kemudian fase mengelola data, kemudian fase verifikasi pengujian, kemudian menarik kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini?
Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mendiskusikan kepada teman-teman sekelompok kalian. Dimulai dari sekarang, dipersilakan. Jadi bagaimana dia harus membuatnya? Yang bohong siapa? Baik, sekarang waktunya sudah habis. Kepada perwakilan kelompok dipersilakan untuk maju ke depan. Sekarang kelompok 1 dipersilakan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang ada di sini. Gambar ini bisa menunjukkan bahwa banyak sekali sifat jujur. Yang pertama, seorang anak dan bapaknya, di mana anak menemukan dompet sang bapak di bawah meja dan anaknya memberikan kepada bapaknya. Ini adalah sifat jujur. Yang kedua, yaitu seorang adik mengembalikan pena seorang kakak yang ada di tasnya. Ini adalah sifat jujur seorang adik. Dan sifat-sifat jujur ini bisa dikaitkan dengan sifat jujur yang diajarkan pada zaman Rasulullah SAW. Baik, tepuk tangan untuk wanita dari kalian. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat berbohong, yang dimana di situ terdapat seorang anak yang berbohong kepada ayahnya ketika ayahnya bertanya di mana uang yang ayah hilang, tapi anaknya bilang dia tidak tahu. Yang dimana sebab bohong ini kalau dikaitkan dengan pembelajaran hari ini, Rasulullah mustahil mempunyai sifat berbohong itu. Ya, terima kasih Hesti. Berikan tepuk tangan untuk Hesti. Baik, terima kasih untuk para kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan. Dari pembelajaran hari ini telah kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai muslim, sebagai umat Rasulullah SAW harus meneladani sifat wajib beliau, yaitu apa tadi? Yang pertama, sidik, kemudian Amanah, fatonah, tabligh. Baik, 4. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan sifat mustahilnya. Ada berapa tadi sifat mustahil? 4. Yang pertama apa? Izin, kemudian jangan, kemudian yang ketiga apa? Iman. Yang keempat balada. Baik, apakah kalian senang belajar pada hari ini? senang. Senang, alhamdulillah. Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita